Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semuanya yang saya hormati, mahasiswa dan siswa-siswi yang saya cintai. Selamat datang kembali ke my channel Suprijal. Pada video kali ini kita akan belajar mengenal konsep kelistrikan, dimulai dari sumber listriknya, komponen, rangkaian maupun implementasinya. Oke teman-teman, yuk kita ikuti video pembahasannya. Jangan lupa teman-teman, klik tombol like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. A few inches later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, hari ini kita masuk ke konsep dasar kelistrikan dulu ya. Karena ini awal ya harus ngebuka dulu nih semuanya ya. Sebelum bisa masuk nanti ke yang lain, ke sistem tenaga listriknya ya. Saya mau ngasih konsep dasarnya dulu. Saya share ya. Oke, listrik apa saja yang Anda ketahui? Ada berapa listriknya? Sumber listriknya. Sumber listriknya apa aja? Tenaga air, Pak. Sumber listrik ya? Sumber listrik. Di rumah Anda sumber listriknya apa? Sumber listriknya token, Pak. AC dan DC. Nah, ya. Oh. Ya, sumber listrik tuh AC sama DC ya. AC Ya. alternating current ya, DC direct current ya. Kenapa dinamakan AC? Ayo. Harus bolak-balik. Harus bolak-balik. Harus bolak-balik ya. Jadi kalau kita ukur misalnya tegangannya pakai multitester atau voltmeter itu, ya kita bolak-balik ya, bolak-balik. Nah bisa, karena dia harusnya bolak-balik ya. Kalau DC, ya searah dia ya plus ya harus dihubungin plus, kalau min ya min ya. Makanya nanti AVO-nya akan bergerak ya ke kanan. Ya kalau kebalik polaritasnya, ya nanti AVO-nya itu akan kebalik dia gitu ya. Nah itu dia searah ya. Oke. Sekarang sumber tegangan DC. Nah, dari mana asalnya? Baterai. Oke. Aki, ya betul. Ada lagi? AC. Kalau sumber tegangan AC apa? Generator. Itu? Transformator ya, Pak? Ya, transformator. Ya, kamu dari mana? Listriknya dari mana sumbernya? Kamu bayarnya kemana? Listrik bayarnya kemana? PLN, Pak. Ya, PLN ya. Ya, jadi generator itu ada dua juga ya. Generator itu bisa ada dua. Bisa AC, bisa DC ya. Nah, tadi sumber tegangan lagi. Selain tadi ada juga solar cell. Nah, ini energi yang terbarukan kan. Jadi kalau matahari itu ya ditangkap itu cahayanya itu. Nah, itu di solar cell itu menghasilkan, jadi selnya itu menghasilkan tegangan DC ya. Nah, nanti kalau mengubah ke AC ya berarti ada peralatan elektronik lagi buat mengubah dari DC ke AC ya. Nah, ini juga bisa dinamo sepeda gitu ya, alternator, genset itu ya. Nah, itu dia. Jadi AC sama DC gitu ya. Nah, saya lanjut lagi. Nah, ini tegangannya nih. Nah, di sini bisa dilihat ya. Ini DC ya, ininya lambang-lambangnya ya. Kalau tegangan itu satuannya apa? Ini harus penting ini. Satuannya apa? Jadi harus tahu satuan besarannya apa. Volt. Ya, kalau harus Ampere ya. Nah, jadi kalau daya watt. Ya. Oke, nanti juga ada ini. Jadi
ini sumbernya ya, sumbernya ini plus minus ya. Jadi dia searah saja ya, ini searah ya. Kalau dia AC itu bolak-balik ya. Nah, ini simbolnya. Jadi harus paham juga simbolnya. Jadi kalau Anda gambarin sini, oh berarti simbolnya simbol AC. Ya, dia bolak-balik ya. Ini ada Vmax ya. Vmax. Jadi kalau misalnya Vmax itu tegangan sama dengan efektif atau itu sama dengan Vmax per akar 2 ya. Vmax-nya itu kalau ini kita ukur itu melalui avometer gitu ya. Jadi itu udah tegangan efektifnya. Ya, jadi ini Vmax ini bisa kita lihat ini kalau bentuk sinyal gelombang ini kita bisa lihat dalam osiloskop ya. Udah pernah pakai osiloskop? Belum ya, nanti pasti akan digunakan gitu ya. Nah, itu dia ini sumber yang konstannya harusnya. Oke, jadi kita lanjut lagi ya. Ini tegangan listriknya tadi ya. Jadi AC itu bolak-balik ya. Nah, searah ini hanya masuk ya, nanti disalahkan lagi gitu. Jadi ini AC ada siklus positif, ada siklus negatif. Kemudian, nah ini juga, ini ada kalau sel tunggal, ini sel ganda ya, baterai, sumber tegangan, AC ya. Dan lanjut saja lagi yang ini. Nah, bicara dengan sumber tegangan AC ya, jadi ada dua ya, ada dua. Jadi kalau tegangan bicara sumber tegangan AC ada dua. AC-nya apa ini sumbernya? Satu fasa atau tiga fasa gitu ya. Ya, jadi ada satu fasa dan tiga fasa. Nah, ini single satu pasnya ini ya, misalnya ya. Jadi ini satu pasnya. Ya, satu fasa berapa ininya? Tegangannya berapa biasanya? 220. 220 ya. Nah, kalau misalnya tegangan tiga fasa, kalau satu fasanya adalah 220 volt, maka nanti tegangan tiga fasanya pasti 380 volt ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya, karena tegangan satu fasa sama dengan tegangan line to line ya. Tiga fasa itu ada tiga fasa ya. Line to line dibagi dengan akar 3 ya. Berarti kalau tegangan tiga fasanya sama dengan line to line-nya sama dengan akar 3 dikali tegangan line to netral ya, satu fasa. Jadi akar 3 dikali 220 ya sekitar 380 volt. Ya. Jadi kalau bicara nanti tegangan tiga fasanya 70 kV kilovolt. Nah, berarti tegangan satu fasanya berapa? Bukan 220 volt lagi gitu ya. Kalau misalnya tegangan tiga fasanya 70 kV, ya berarti tegangan satu fasanya berapa? Tinggal dibagi saja ya. Dengan satu pasanya 70 kV ya, VLAN tulennya dibagi dengan akar 3. Nah, itulah satu pasanya. Oke. Jadi konsepnya seperti itu. Kita lanjut saja lagi biar kebuka dulu ininya ya. Sekarang nah, ini tiga fasa ya. Pernah melihat sumber tegangan tiga fasa? Belum. Belum ya, di rumah satu fasa ya. Kadang di rumah ya satu fasa, banyaknya satu pas ya. Ya, satu fasa itu namanya ada line sama netral ya. Kalau tegangan tiga fasa itu line ya. Jadi fasa 1, fasa 2, fasa 3 atau biasanya disebut RST ya. Nah, jadi itu ada sumber ya. Kalau di hotel atau di bangunan yang tinggi itu bertingkat ya, biasanya udah sumbernya itu tiga fasa. Apalagi di industri ya. Nah, pasti sumbernya tiga fasa. Ya. Atau lagi kalau mau supaya bagaimana supaya dapetin yang satu pasnya. Berarti dia ada nanti satu lagi. Jadi ini tiga kawat ya. Fasa 1, 2, 3. Tiga kawat, tiga kabel lah berarti ya. Nah, tambahan lagi satu lagi kawat itu netral. Jadi kalau line sama netral nanti itu satu fasa. Nah, ini tiga fasa. Ini perbedaan setiap fasa ya itu sebesar 120 derajat ya. Kalau simetris ya. Jadi seimbang ininya. Tiga fasnya seimbang itu perbedaan sudutnya 120 derajat. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ini kalau misalnya sumber tegangan dan paralel ya. Kalau misalnya anggaplah sumber tegangannya ini
ini ada dua sumber tegangan. Berarti kalau paralel ya, jadi kalau bicara sumber tegangan ya kalau DC ada seri, ada paralel juga ya. Nah ini kalau paralel otomatis berapa tegangannya? 10 volt ya. Ya 10 volt. Ya jadi kalau ini ada kalau misalnya Anda pakai baterai juga sama ya. Misalnya baterai ada dua ya. Nanti Anda tes tuh baterai ada dua dihubungkan secara paralel ya. Berarti plus ketemu plus, min ketemu min gitu ya. Ya pasti tegangannya sama. Yang beda apanya? Yang beda apanya kira-kira? Kalau sumber tegangannya Anda Ampere, Pak. paralel. Nah, ampernya ya. Ampernya apa bedanya? Jadi apa? Lebih besar. Jadi lebih besar ya. Ya, tegangannya tetap sama ya. Jadi kalau kadang itu misalnya di robot misalnya ya, ya pakai sumber aki ya, dia butuh motornya itu besar harusnya ya, tegangannya tetap ya, tinggal ditambah aja baterainya gitu ya. Baterai yang ditambah dipasang hubungan paralel itu ya. Jadi harusnya itu akan lebih besar. Oke, itu tegangan paralel. Kalau dia seri, dia akan apa? Tegangannya akan bertambah ya. Harusnya bagaimana harusnya? Ya, harusnya tetap ya. Ya, harusnya akan tetap ya. Ini plus ketemu sama min gitu ya. Ini min. Ini maka tegangannya adalah ini 110 volt, ini 5 volt, maka tegangannya ya 15 volt. Kalau ini seri berlawanan tegangan ya, jadi dikurang ini jadinya ya. Kalau plus ini 10 volt, ini 5 volt, maka di sini adalah tegangannya 5 volt ya. Konsep-konsep awalnya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini ada apa lagi nih? Nah, ini satuannya nih. Nah, satuan substansi apa satuannya? Tahanan. Satuannya apa? Om. Ohm. Ya, betul ya. Ya, jadi tadi prinsipnya kalau dia paralel tadi tegangannya sama tapi arusnya yang berbeda, arusnya akan bertambah. Tapi kalau dia seri ya, ini seri ya, ini plus ketemu min ya, nah ini seri nih ya. Jadi kalau ini berarti tegangannya akan bertambah ya, akan ditambah 6 volt tambah 9 ini 15 volt ya. Nah ini hambatannya ohm nih. Nah, harusnya bagaimana harusnya ya? Harusnya maka harusnya mungkin pasti ingat sudah ya, masih tegangan dibagi hambatan ya harusnya ya. Nah ini sekitar 150 mili ampere. Nah kalau dayanya bagaimana dayanya? Ya ini dayanya ini I kuadrat R ya. Jadi 0,15 misalnya dikali 100 ya. Jadi harusnya ini daya pada tahanan di sini ya. Ya, dayanya berapa nih tahanan sini? Jadi harusnya udah dapat, harusnya tinggal dikali tahanannya gitu ya. Nah, ini ya refresh saja ini ya. Nah, ini seperti apa? Jadi konsep-konsepnya supaya bisa paham dulu. Oke. Nah, ada komponen aktif dan pasif. Ya, komponen aktif, pasif. Ya, kalau komponen pasif itu apa aja? Resistor. Oke, apalagi? Kenapa dia dinamakan aktif dan pasif komponennya? Nah, ayo. Kalau aktif memerlukan arus listrik, Pak. Kalau pasif nggak perlu. Betul sekali. Oke ya. Nah, itu dia. Jadi kalau pasif itu nggak perlukan sumber listrik ya. Misalnya tadi resistor gitu ya kan, sudah tuh kapasitor ya, induktor gitu ya. Sudah nggak apa-apa, dia bisa bekerja ya. Kalau dia aktif ya dia harus memerlukan sumber arus listrik ya.
Oke, bagus sekali. Jadi nanti ini juga akan ada apa di komponen elektronik ya akan dipelajari juga ya. Oke, jadi tadi ya misalnya ada transistor gitu ya, dioda, ya IC, ya komponen aktif ya. Kalau pasif tadi ya tadi resistor, kapasitor dan induktor ya. Kalau kapasitor apa satuannya? Masih ingat? Resistor kan ohm. Kalau kapasitor apa? Farad bukan? Farad ya. Induktor? Ya apa? Ya Henry ya. Ya H ya. Jadi ini dia aktif dan pasif. Jadi kalau nanti ada komponen kayak misalnya motor ya, motor itu lilitannya ya nanti ada tahanannya sama induktornya ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini transistor misalnya. Nah, sudah tahu transistor ya? Ya nanti bisa dilihat-lihat itu transistor seperti apa ya. Ya, jadi transistor ini nanti ada tipenya ada NPN, PNP gitu ya. Nah, terminalnya ada namanya basis, emitor dan kolektor ya. Nah, ini nanti dia butuh misalnya kayak eh, apa tegangannya itu harus dikasih sumber listrik dulu ya, baru nanti akan bekerja. Transistor itu bisa jadi sebagai apa switch, fungsinya bisa sebagai penguat gitu ya. Sebagai switch nanti kalau tegangannya misalnya basisnya dikasih tegangan yang lebih besar daripada emitor, nanti dia akan nge-switch dari kolektor ke emitornya. Nah, ini dia transistor gitu ya. Nah, itu apa lagi nih? Nah, kita lihat lagi. Nah, ini tadi ya, fungsi transistor banyak tadi ada pengatur stabilitas tegangan ya, makin arus ya. Nah, ini nanti juga akan dipelajarin juga ya, semua komponen di elektronika ya. Nah, ini tadi simbolnya ya. Dia ini bentuknya ya. Jadi kalau misalnya ada di rangkaian di hampir semua ya perangkatan elektronik ya ada transistor pastinya. Pasti ada gitu ya. Nah, ini simbolnya. Jadi simbol-simbolnya juga harus nanti dipahami dan ya harus dihafal juga. Oh, ini simbol transistor. Jadi jangan sampai udah oke semua yang dasar-dasar lupa misalnya ya. Ini NPN. Yang tadi ini ada tiga terminal ya, ada basis, kolektor sama emitter gitu ya. Jadi kalau basisnya tegangannya lebih besar daripada emitter, nanti sebagai switch nih ya, maka kolektor sama emitter ini akan nyambung gitu ya. Nah itu dia tadi komponen aktif namanya. Oke, selanjutnya ini ada dioda ya. Nah dioda tadi dioda buat apa dia? Ya dia komponen ini jadi dia ada apa sifatnya PN ya, dapat menghasilkan arus listrik pada tegangan maju dan menghambat arus pada tegangan ininya baliknya. Jadi kalau misalnya kita mau butuh misalnya apa dari AC ke DC sumbernya ya. Nah, berarti kita harus pakai apa tuh buat ngarahinnya tuh ya. Nah, nanti salah satunya pakai dioda ya. Jadi di dioda itu ya ada apa? Ada anoda dan katoda gitu ya. Nah, ini komponen aktif juga nih ya. Nah, dioda bisa juga ada namanya macam-macam tuh. Ada zener, penyarah itu ya. Tadi penyarah buat AC ke DC gitu ya. Ya, ini fungsinya ya. Ada zener buat pengaman gitu ya. Ada LED, dioda foto, laser, SCR. Nah, nanti buat
buka, nah oh ini loh kayak gini nih komponen-komponen semuanya gitu ya. Nanti oh ini sumbernya pasti dimasukin ke ngetesnya ke sumber DC. Nah ini dia kalau lihat, kalau Anda pernah lihat nih, nah ini simbol-simbol di dioda nih, jenis-jenis dioda nih. Nah ini ada LED ya, ada LED. Nah, ini dioda Zener gitu ya. Ini dioda Zener ini ya bisa ngasilin oh berapa tegangannya nih nanti yang keluar gitu ya. Ada, nah ini ada anoda, katoda biasa nih. Nah seperti itu dia jenis-jenis diodanya. Nah ini simbolnya juga nanti di apa pahamin juga ya. Ini dioda, ini ada anoda, nah, positifnya, katodanya negatif gitu ya. Nah dioda Zener seperti ini, LED gitu ya, silikon. Nah SCR ini ada gate-nya ya, gerbang gate-nya yang harus di on kan, bisa dia ini. Oke, ini IC ya. Nah, IC sama nih. IC ini pasti banyak ya di peralatan elektronik juga ya. Ini kumpulan dari transistor itu ya. Nah, gabungan nih transistor dan komponen lainnya ya. Ini di IC gitu ya. Nah, jadi ya Anda nanti akan pelajarin semuanya ini ya. Nah, ini bentuk-bentuknya ya. Nah, misalnya seperti ini. Oke, ini hanya ini saja. Pengenalan saja, ini ada resistor ya. Ya ini oke. Ini satuannya tadi hambatannya ohm ya. Ini jenis-jenis resistornya ya. Tadi macam-macam ya. Jadi ada apa? Bisa diatur nih ya. Variabel resistor gitu ya. Nah, itu bisa diatur ininya, hambatannya ya. Atau yang berubah ini resistor yang nilainya dapat berubah LDR gitu ya. Ini ada juga resistor yang nilainya berubah sesuai dengan perubahan suhu ya, ini namanya PTC gitu ya. Oke, jadi banyak sekali ini jenis-jenisnya nih ya. Jadi ini jenisnya. Oke, kemudian ada lagi kapasitor ya. Nah, di kapasitor juga ya. Jadi kapasitor itu ya sebagai filter bisa ya. Nah, jadi kalau misalnya di listrik juga banyak ada namanya di industri itu yang paling besar ada namanya kapasitor bank ya, atau bank kapasitor gitu ya. Itu buat salah satunya buat memperbaiki OSPI di industri ya. Nah, itu besar itu ininya ya. Jadi semakin bagus OSPI-nya itu maka biaya listriknya akan semakin kecil ya. Itu dibandingkan OSPI-nya yang jelek misalnya. Ini satunya farad ya. Oke, ini jenis-jenis kapasitor juga macam-macam. Kapasitor yang nilainya tetap, tidak polaritas. Ya, nilainya tetap memiliki polaritas positif, negatif ya. Nah, inilah jenis-jenis kapasitor ya. Mungkin pernah ngelihat elko gitu ya, atau tantalum. Ya, nanti lihat-lihat lah ini. Oh, ini kayak gini gitu ya komponennya. Oh ya, nah ini dia gambarnya ya. Jadi simbol kapasitor seperti ini. Jadi kalau kapasitor itu kalau dipasang apa? Misalnya kapasitor dipasang paralel ya. Berapa nilainya dia apa? Nilainya bagaimana dia ya. Maka kalau dia dipasang paralel nanti dijumlahkan ya. Kalau seri kan nanti kalau seri yang dijumlahkan. Kalau resistor kan dijumlahkan kalau seri ya. Nah, ini juga nih. Ini kapasitor elektrolit ya, ini kapasitor variabel. Nah, ini simbolnya seperti ini. Nah, ada juga yang saklar. Nah, ini saklar ya. Ini saklar nanti juga kita main saklar ini ya. Oh, saklar di rumah itu ya yang bisa yang on off ya.
Jadi yang pasti kalau dia di on kan ya dia akan nyambung. Ya, nyambungnya dari mana? Anda bisa ngetesnya. Anda bisa tes pakai AVO gitu ya. Pakai AVO. Oh, kalau di on kan dia nyambung. Kalau di ini kan dia putus. Kalau di off kan lagi. Nah, ini jenis-jenis saklarnya ya. Nah, ini saklarnya yang kecil-kecil ya. Nah, oke, di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada kita lanjut lagi. Nah, ini dia. Ini kalau konsep tadi. Sekarang masuk ke konsep rangkaiannya ya. Nah, kalau misalnya saya ada lampu ya, ada lampu ya. Ya, kalau misalnya biasanya di rumah Anda itu lampunya dipasang apa? Ya, di rumah Anda itu kan banyak lampu ya. Dipasangnya hubungannya apa itu? Seri apa paralel? Seri. Seri. Paralel, Pak. Paralel. Ah, kan? Paralel, Pak. Paralel, Pak. Seri paralel, Betul. Pak. Oh, seri paralel. Ya enggak ya. Kalau misalnya kalau seri itu kan ya dihubungkan ya dua-duanya harus hidup nih ya, masuk ya. Nah, ini kan enggak ya. Nah, jadi dia pasangnya paralel dia ya di rumah Anda. Jadi bisa dihidupin masing-masing ya. Jadi sumber tegangannya itu wali AC-nya ya 220 ya. Ya, jadi ini kalau masangnya kalau seri seperti ini. Ini nggak paralel ya. Ya, ini plus minusnya. Ya. Kalau misalnya kalau dia saya mau tanya, kalau misalnya saya pasang paralel sama seri, lampunya bagaimana kira-kira hidupnya? Nyalanya sama apa tidak? Beda, Pak. Tidak, Pak, beda. Beda. Yang besar mana? Paralel. Paralel. Wah, betul ya. Jadi ini paralel ya. Jadi kalau di seri kan nih semakin Dibagi. makin banyak nih nanti lampu ininya akan redup deh ya. Ya. Oke. Nah, itu dia. Oke, ini kalau dia lampu ini kalau yang resistor ya. Nah, masangnya juga seperti inilah. Ini resistor ya, pasang seri paralel gitu ya. Kalau misalnya resistor ini ada hambatannya 3 ohm, berarti kalau semuanya gabungannya berapa? 9. 9 ya. 3 tambah 3 tambah 3 ya. Nah, ini kalau paralel 1 per ini ya. Ya, 1 per hambatannya sebenarnya 1/3 tambah 1/3 tambah 1/3. Ya, itu seperti itulah. Masingnya. Ya. Nah, ini rangkaian tadi seri paralel ya. Ini lampunya ya, lampunya. Jadi kalau di rumah kita itu ya lampunya dipasang di paralel semua. Nah, tadi kalau baterai tadi ya, kalau seri tadi, nah yang tanda ada ujungnya ini ya berarti ini positifnya ya, ini negatif. Jadi kalau diserikan seperti ini, ya serikan ya. Kalau paralel ya di ini kan semua, masangnya seperti itu. Oke, jadi harus paham nanti, oh AC DC sumbernya ya, masangnya seperti apa gitu ya. Oke, sekarang saya lanjut lagi. Nah ini bedanya ya. Tadi kalau misalnya baterai ya, dipasang misalnya dipasang seri baterainya ya. Ya ini maka kalau misalnya ini 1,5 volt ini 1000 mAh ya, maka kalau dipasang plus minus pasang seri seperti ini ya masangnya ya, ini ke sini satu lagi ke sini berarti ininya sama di bawahnya ini plus sama minusnya tegangannya adalah 6 volt, harusnya adalah tetap ya, ya harusnya adalah tetap 1000 mAh ya. Kalau misalnya dia paralel tadi ya, kalau paralel ya ini plus semuanya dihubungkan semua ya. Nah ini negatifnya semua dihubungkan semua, maka tegangannya sama tapi harusnya yang eh, akan nambah gitu ya. Ya, jadi 4000 mAh. Ya. Ini banyak digunakan jika misalnya solar cell ya. Nanti dia penyimpanannya pasti ada suatu baterai ya. Baterainya itu akan banyak dipasangnya apa itu ya. Ya, buat tadi buat supaya arusnya besar ya ininya
di paralel gitu ya. Nanti buat nambah tegangannya ya diserikan sumbernya ya. Jadi banyak aplikasinya ya. Nah, apa sih dia satuannya mAh ini? Ya, gitu ya. mAh ini miliampere ya. Ya. Jadi pada dasarnya ini akan apa? Kemampuan baterai dalam menyediakan energi dalam 1 jam gitu ya. Ya. Jadi dalam 1 jam dari dia habisnya gitu ya. Aha. Jadi kalau misalnya peralatan elektronik misalnya digunakan memerlukan 100 miliampere setiap jamnya, maka kita pakai baterai yang kapasitasnya 1000 mAh gitu ya. Baterai tersebut mampu menyediakan energi untuk peralatan elektronik tersebut selama 10 jam berarti gitu ya. Jadi dia bisa tahannya itu 10 jam baru habis itu baterainya. Nah, itu ya. Jadi jika kita misalnya menghubungkan 4 buah baterai 1000 mAh secara paralel, maka yang dapat menghasilkan tadi 4000 mAh. Oke, kita lanjut saja lagi ya. Mohon maaf tadi putus ya. Misalnya tadi kalau misalnya di rangkaian ya. Nah, misalnya rangkaian listrik gitu ya. Yang penting tuh tahu lah arus, tegangan, daya, hambatan itu ya. Nah, kalau misalnya ini seri misalnya ya. Berarti kalau seri itu konsepnya apa? Konsepnya tadi ya. Kalau dalam suatu rangkaian seri berarti arusnya itu sama semua ya. Ya, arus I1 gitu ya, I2, I3, nah ini sama semua ya. Ini sama semua. Yang berbeda adalah apa? Tegangannya yang berbeda. Tegangannya kalau tegangan sumber ini maka tegangan di sama dengan tegangan di VR1 tambah VR2 tambah tegangan di VR3 gitu ya. Sedangkan tadi hambatannya ditambahkan semua ya. R1 tambah R2 tambah R3. Nah, itu dia konsepnya. Kalau misalnya di apa? Di paralel ya, yang berbeda adalah apa? Harusnya ya. Harusnya sumber ini I1 masuk sini tambah I2 tambah I3. Sedangkan tegangannya sama tadi, tegangannya sama. Tegangan sumber sama dengan tegangan di VR1, R2 tambah sama dengan di VR3 ya. Sedangkan di hambatannya, ini hambatannya ya, 1 R ini sama dengan 1 per 1 tambah 1 per 2 tambah 1 per 3 ya. Ini dia di kalau di rangkaian listrik ya, penting seri paralel ya, udah harus oke semuanya. Ya nanti misalnya mau ngecek arusnya harus bisa pakai ampermeter gitu ya kalau ngecek ininya apa cek arusnya. Kalau pakai tegangan tadi bisa pakai AVO, hambatan juga bisa pakai AVO. Oke, kita lanjut lagi. Kalau misalnya ya ini, nah ini kalau misal konsepnya ini ya, kalau misalnya di rangkaian seri tadi ya, ini ada tegangan ya, hambatan ya, R1, R2, nih R3, maka ini juga ada pasti ada tegangannya berapa ini tegangannya ya. Makanya kalau yang dicari adalah arus totalnya dulu yang pasti ya. Kalau udah dapat arusnya, maka tegangan di VR1 tinggal dikalikan karena arusnya sama, tinggal dikalikan I kali R1 gitu ya. Nah, ini buat tegangan di VR1 juga I kali R2 nih tegangannya VR2. Ini juga I kali R3 nih tegangannya di VR3-nya. Sehingga kalau ditotalkan ini VR1 tambah VR2 tambah VR3 ini sama dengan tegangan totalnya ya. Nah, kalau dayanya ya ini I kali V sama ya, ini I kali VR1 kali VR2, ini kali I kali VR3 ya. Ini buat ininya apa di rangkaian seri ya. Ya ini hambatannya tadi ohm, daya listrik 6 watt ya. Oke, nah ini kita lanjut lagi dulu. Ini kalau di paralel ya, tadi kalau di paralelnya kalau di sini nyari arusnya berarti tegangannya kan sama semua tegangannya, tinggal dibagi R1 ya. Ya ini arusnya masuk ke satunya. Tegangan di R2 anak tinggal dibagi aja V dibagi dengan R2-nya. Ya.
Ini juga sebaliknya juga dapat ini 3, V dibagi R3. Nah, tegangannya semuanya sama semua, V1, V2, V3. Harusnya adalah dijumlahkan semua. Arus sumber ini sama dengan masuk I1 tambah I2 tambah I3 ya. Kalau dayanya ini masing-masing juga. Itu di rangkaian paralelnya. Nah, ini kalau misalnya tadi ya bentuknya ini bentuk rangkaian seri resistor ya. Hambatannya ini simbolnya seperti ini gambarinnya. Ya kalau di paralel gambarinnya seperti ini. Ini rumusnya ya. Ya, jadi kalau ada total sama dengan ini 1 per ini tambah 1 per Rn ya. Nah, ini tinggal totalnya tinggal dibalik ya. Oke, kemudian ada, jadi ingat-ingat lagi yang di SMA atau SMK, itunya seperti itu. Nah, ngitung di induktor juga ya. Ya, di induktor tinggal dijumlahkan saja ya. Kalau di paralel sama tadi, sama kayak resistor ya, hambatan ya, ngitungnya. Yang membedakan adalah di kapasitornya ya. Kalau kapasitor itu agak berbeda. Nah, ini dia kalau kapasitor tadi rumusnya kalau di seri dijumlahkan. Kalau paralel itu dijumlahkan ya. Kalau enggak ini seperti ini 1 per C1 tambah 1 per C2 sama dengan 1 per C total ya. Nanti C total tinggal dibalik. Itu buat ini simbolnya juga nanti simbolnya seperti ini, harus paham juga simbol-simbol di kapasitor gitu ya. Ya, ini dasar-dasarnya ya, dasar-dasar semuanya. Karena nanti kalau di dalam suatu transmisi udah gabungan semua RLC gitu ya. Itu ada tahanannya ya, ada induktornya, ada kapasitornya, kapasitansi biasanya namanya. Nah, ini contoh misalnya ngitung misalnya ya. Jadi misalnya nih hubungin voltmeter dan ampermeter nih. Ya, hubunginya bagaimana tadi caranya ya. Nah, ini Anda tes nanti ini seperti apa ya. Ini kemana ngubunginya ya. Kalau tegangan bagaimana caranya? Ya, plus sama minusnya ya. Kalau masing-masing juga ini bisa ke sini, bisa ke sini ya. Nanti ini bisa di apa? Anda bisa tes ya nanti ininya bagaimana caranya dan ngitungnya seperti apa ya. Harusnya juga ya. Misalnya tadi ini ada 6 semuanya dihitung ini hubungnya bagaimana tegangannya. Kalau ampermeter hubungnya bagaimana kalau ampermeter? Kalian tahu hubungnya ampermeter gimana? Ya kalau pakai ampermeter mah tinggal masukin saja ya. Ya tinggal masukin saja. Tapi kalau di sini ya ini namanya diputus dulu ya. Ini kabelnya diputus, satu masukin satu sini, satu lagi di sini misalnya. Jadi sehingga rangkaiannya tertutup dia. Nah, nanti ini Anda bisa hitung ininya dayanya juga masing-masing. Nah, ini seperti ini ya. Kalau misalnya ukurnya tadi kalau tegangan kita mau ngecek tegangan di tahanan di R3 ya bisa seperti ini. Ini hubungan sini, ini hubungan sini, maka ini nilainya 7,561 ya. Nanti dapatnya dari mana ya? Tinggal Anda nanti coba dihitung. Ya, kalau tegangan berarti kan kalau tegangan sumber otomatis ini sama dengan tegangan V1, V2, V3, V4 gitu ya. Ini harusnya ya, nanti Anda benar nggak tegangannya sekian ya, ampernya ya. Nah, berarti Anda harus tes arus totalnya berapa ya. Ini arus total ini sama dengan masing-masing tahanannya masuk semua sama ya, harusnya masuk sama semua ke tahanan masing-masing. Nah, tinggal dikalikan saja tegangannya ya. Tegangan di V1 misalnya tadi 0,75 berarti dikali 13 ohm ya pasti dapatnya nanti sekitar 4,536.
Nah, ini dayanya juga ya. Dayanya misalnya tadi V sama dengan I kuadrat R misalnya. I kuadratnya dikalikan tahanannya. Ya, ini daya di PR1, 2, 3 itu. Itu buat ngecek buat daya di masing-masing bebannya ya. Jadi kalau misalnya nanti di rumah cek dayanya ya nanti berarti tegangan sumbernya harus tahu, ya, harusnya harus tahu gitu ya, sehingga bisa dikalkulasikan berapa dia perhitungan biaya bebannya. Nah ini sampelnya ya, sampelnya seperti ini. Ini tadi penjelasannya ya, ini tahanannya seperti ini, atau I kuadrat R atau I kali delta apa masing-masing tegangan di bebannya ya. Kalau total bisa ditambahkan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, nanti ini tugasnya ya. Nah, ini tugas hitung-hitung semuanya dulu nih. Buat biar paham dulu semuanya biar oke. Ya. Nah, lumayan. Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Nggak ada? Ada yang tanyakan? Ya, nanti itu tugasnya juga ngumpul itu ya. Apa? Di hitung-hitungan seperti itu ya. Sebelum nanti kita masuknya itu ke ini ya. Nah, sebelum nanti masuk ke sini nih. Nah, ke sistem tenaga listrik ini ya. Nanti itu kan bagian-bagian ke konsumen semuanya nih ya. Konsumen semuanya ini juga ada perhitungannya nih. Ada ini bedanya dari tadi dari pembangkit ya, ini transmisi, ini ada distribusi masuk konsumen ya. Jadi ini tegangannya kalau DC ya bisa di sini ya, banyakkan di sini. Tapi nggak nutup kemungkinan ya di apa transmisi DC juga ada juga. Misalnya kereta api itu transmisinya DC itu ininya tinggi ya. Kalau ini yang transmisi ada saluran udara, ada saluran bawah tanah juga ada. Bagaimana tadi bisa berubah dari apa satu fasa, tiga fasa gitu ya. Nah, seperti ini ada tahanannya, ada induktornya, ada kapasitansinya ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Nah, ini kalau nanti itu seperti ini ya. Jadi sistem pembangkit itu ada PLTU, PLTG ya. PLTGU ya ini banyak ya. Nah, ini masuk jadi dia masuk ke rumah Anda itu pakai trafo ya. Ya, dinaikin nih. Kenapa pakai trafo? Trafo itu nanti berarti belajar trafo juga ya, konsep dasar trafo itu seperti apa. Ya, trafo itu ya ada satu fasa, ada tiga fase juga ada ya. Kalau ini ya trafo karena ini tiga fase ini ada tiga fasa gitu. Ya, trafo ini ada ini buat apa ini dari 6 kV ini sekitar 6 kV naikin jadi 150 kV atau 70 kV. Berarti pakai trafo apa? Pakai trafo step apa? Step up gitu ya. Nah, step up ya. Nah, step up. Jadi konsepnya dinaikin dulu sama aja misalnya ya di perangkat elektronik itu ya. Ya kalau di power supply kan biasanya kecil-kecil ya, tegangan DC kan ada. Di trafo juga bisa 220, nanti diturunin tegangannya jadi 6 volt, 9 volt, 15 volt. Jadi itu pakai trafonya step down ya. Nah, kayak ini naikin dari 6 kV naikin jadi bisa sampai 70 sampai 500 kV gitu ya. Naikin pakai trafo step up, ditransmisikan ya, kemudian diturunkan kembali. Ya, biasanya ini distribusi kita 20 kV biasanya ya. Indonesia 20 kV diturunkan, kemudian dia akan masuk ke ini tiang-tiang ininya, yang listrik kita masukin ke di radio distribusinya nih diturunkan lagi jadi 380 volt. Nah, 380 volt masuk ke konsumen nih, ke tiang-tiang masuk ke konsumennya, ini tinggal diambil salah satu fasanya. Satu fasa sama netral sehingga tegangannya 220 volt gitu ya.
Oke, itu saja. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, pengantar itu nanti yang kita akan bahas selanjutnya yang di tenaga listriknya kita masukin sampai nanti ke bebannya ya. Pak, maaf Pak, Ya, silakan. boleh minta materi yang tadi nggak Pak? Oh iya, nanti saya share di GC ya, di GC ya. Jadi Itu, Pak. materinya akan saya masukkan di GC. Jadi memang harus konsep ya minimal konsep rangkaian listrik itu oke ya. Ya tadi ya tegangannya, beban-bebannya semua. Kan nanti di rumah kita juga ada bebannya, ada motor ya, pompa gitu ya. Itu kan lampu ya, ini kebanyakan ada berarti gabungan dari ada resistor dan ada hambatan dan ada induktornya gitu ya. Biasanya kalau di motor kan lilitannya ya seperti itu. Belum Pak, halo ya, Pak. ya silakan. Kerjanya si trafo itu dia apa bahkan trafo kan banyak tuh, ada yang kecil ada yang gede kan. Kalau di PLN kan gede tuh, kalau di mesin-mesin kecil. Betul. Di gunanya apa Pak? Nah itu dia. Di trafo itu kan nanti banyak jenis trafo ya. Ada trafo arus juga ada juga. Ya, trafo tegangan tadi ya. Trafo tegangan buat ada step up, ada step down gitu ya. Tergantung pemakaiannya ya. Jadi kalau misalnya tegangan yang di transmisi tadi kan tegangannya besar sekali ya. Ya, berarti dia emang butuh trafonya yang besar itu ya, gitu. Ya. Misalnya tadi yang apa? Nah, ini kan ini semuanya besar semua nih, tegangannya tinggi semua ya. 6 kV, 6 kilovolt ya, kilovolt ya. Ya, biasa pembangkit 6 kV ya, 6 kilovolt ini 3 fasa nih. Maka trafonya ini 3 fasa. Ini sampai 70 sampai 500 kV. Nah, itu ada tab-tabnya biasanya. Tinggal tabnya mau diatur mau ke berapa dia naiknya, naik tegangannya gitu. Nah, kalau yang di rumah biasanya kan komponen elektronik kan kecil-kecil ya. Pernah lihat nggak trafo? Pernah. Nah, ada yang kecil-kecil. Nah, nanti dilihat itu. Nah, trafo kalau misalnya yang biasa kita misalnya 500 miliampere atau yang ada yang kapasitasnya 1 ampere gitu ya. Ada tulisannya tuh di sampingnya 1 ampere misalnya atau 500 mA. Nah, itu misalnya dari tegangannya 220 volt ke ada 6 volt gitu ya, ada 9 volt. Nah, berarti itu trafonya step down ya. Jadi tegangan AC-nya diturunkan ya. Kalau ini tegangan AC-nya dinaikkan. Berarti trafo tuh bisa gedein tegangan, bisa ngecilin juga gitu ya Pak? Betul, ya. Karena kan trafo itu apa dalamnya? Lilitan ya. Lilitan tembaga. Nah, lilitan tadi satunya apa lilitan? Henry ya. Nah, jadi kan dia di trafo itu ada apa? Lilitannya ada primer, ada sekunder ya. Iya. Nah, jadi yang kalau dia di sekunder gitu ya, buat nurunin tadi dari primer kan ada perhitungannya nanti ya. Ya buat tegangan misalnya V1 dibagi tegangan primer dibagi tegangan sekunder sama dengan banyaknya lilitan di primer dibagi dengan banyaknya lilitan di sekunder. Kalau harusnya berbeda gitu ya. Jadi V1 per V2 sama dengan N1 per N2 sama dengan I2 per I1. Nah, itu buat di trafo ya. Karena trafo ini banyak sekali buat digunakan ya. Ini trafo-trafo ini adanya Anda lihat di mana biasanya kalau ada? Di mesin plasma Pak. Mesin plasma ya. Enggak, kalau di sini. Oh di Kalau di sistem ini di mana kira-kira adanya? Di tiang-tiang sutet Pak, biasanya itu yang suka di servis-servis abang-abang pakai tangga. Oh iya. Ya itu di ini kelihatan ada trafo ya. Biasanya kalau di sutet kagak ada kelihatan trafo kan? Di tiang-tiang deket-deketnya pokoknya lah gitu. Iya, itu biasanya di GI ya. Gardu induk Gardu induk ya, namanya. gardu induk. Nah, gitu ya kayaknya kalau ke gardu induk, wah itu ngelihat pasti tuh trafo-trafo gede tuh. Wah ini trafo nih, wah gitu. Ya, nanti kita bahaslah konsepnya di trafonya seperti apa.
Ya, jadi di GI semua ada trafo ininya ya. Ya minimal tadi bisa tahu konsepnya, penyalurannya. Oh, kerjanya seperti ini loh. Ah, gitu. Oh, nanti dia masuknya ke sini. Nanti kalau detail-detailnya ya nanti penting tahu secara global alirannya seperti apa, Terus secara kerjanya seperti teorinya apa. dulu gitu ya, Pak. Oh iya betul dong. Sampai kita makanya ketika masuk udah di rumah kita, listrik kita harus tahu dulu lah sistemnya seperti apa sih penyalurannya gitu ya. Kayak kemarin saya nonton di videonya bagus itu, video ada itu bagus. Ya, jadi tahu dulu gambaran secara global, tahu berarti ini hampir sama aja di bedanya gini aja misalnya. Di sutet misalnya ini bedanya pakai apa dia nih? Antar tiang sama tiang ini pakai apa kira-kira? Nyambungnya pakai apa? Pakai apa nyambungnya? Tiang sama tiangnya pakai apa nih? Kabel. 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 Nah, ini bukannya kabel, ini kawat. Bedanya apa kabel sama kawat? Nah, gitu. Kawat lilitan. Kabel lilitan juga. Iya. Ya, ada ini juga ya pengantar ya. Apa bedanya apa? Kalau di rumah Anda apa? Kabel biasanya kan? Kalau Anda pegang Kabel. kabelnya boleh nggak? Boleh. Nyetir nggak? Enggak. Enggak. Nggak. Kalau di transmisi Anda pegang nyetir nggak? Terumpak. Kenapa? Karena nggak ada apa-apa. Nggak ada Nggak ada solasinya pelindungnya, kan? Pak. Iya, solasinya itu. Ya kan Anda kalau kabel kan dikupas dulu tuh. Ada kulitnya. Nah, kulitnya, isolasinya ya. Kalau ini namanya kawat ya. Nah, kawat kalau Anda lihat nggak ada tuh isolasinya. Kulitnya. Iya. Ini juga Anda nggak masalah nih. Anda gantungan juga nggak masalah, nggak nyetruk enggak. Ya, Anda gantungan satu doang tapi ya. Kalau satu kabel Anda gantung nggak apa-apa. Yakin saya. Sama-sama gantung nih ya, satu di kawat nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau Anda pegal megang satunya lagi, misalnya di kawatnya satunya lagi, nah baru itu angus langsung. Ya, kenapa burung? Ya, burung itu kan dia nyentuh di situ nggak apa-apa kan? Gosong nggak? Enggak kan? Pernah hinggap gitu kan? Enggak ya. Kalau hanya satu ya. Tapi kalau dia ngepakkan sayapnya misalnya ke satunya lagi kena ya itu baru ya. Sayap. Atau kalau kita gantung misalnya ini kena netral kita. Nah, ya udah itu juga sama ya. Sama konslet sama ya, kena gosong ya. Makanya kalau di transmisi ini namanya kawat. Kalau di distribusi kabel ya. Ya kan Anda ada isolasinya kan? Kalau lihat kabel-kabel ya itu kabelnya itu ada isolasinya ya seperti itu. Ya makanya tadi kenapa di konsep rangkaian gitu ya. Ini kalau perhitungan ini ya banyak di ujung-ujungnya di konsep rangkaian. Apalagi ketika masuk ke rumah semuanya gitu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya deh, Pak. Ya, jadi gitu ya, ngitung-ngitungnya harus tahu dulu ya. Ini ngitungnya ya sederhana lah ya. Konsep-konsepnya seri paralel gitu ya. Sumbernya ada aki, ada PLN gitu. Baterai ya. Hitung apa arus, tegangan, dayanya udah cukup ya. Nanti ya minimal itu dulu ya. Nanti masuk sama aja di AC maupun di DC ya. Nanti kalau bicara dengan daya, kalau udah masuk ke listrik ya, ke AC, nah dayanya itu beda lagi ya. Daya itu ada 3 gitu. Ya kalau di DC hanya satu saja, dayanya P sama dengan VI tadi ya. Nah, V kali I saja. Harusnya itu VI cos theta ya. Cos pi ya. Kalau di ini kan kalau di DC itu cos pi-nya 0 ya. Jadi dia sama dengan P sama dengan V kali I. Satuannya watt. Tapi kalau di AC ya kalau misalnya Anda lihat tagihan listrik Anda itu apa? Tegangannya apa? Dayanya apa tuh?
Kapasitas di rumah Anda 2200, apa satuannya? Watt bukan? Watt bukan? Bukan. 2200 VA, volt ampere. Ya, itu ya. Itu daya semunya itu ya. S ya, nanti kita belajar. Itu S itu daya semunya. Pemakaian yang real yang nyatanya itu adalah P-nya, VI cos theta, cos pi ya. Maka cos pi-nya itu kalau misalnya banyak motor, banyak ini, kalau di rumah kalau buat di rumah nggak masalah ya. Dikit perbedaannya. Tapi kalau di industri, wah, ini besar sekali nih. Cos pi-nya jelek ya. Itu bayangin, cos pi-nya kalau bagus itu kan cos pi-nya sampai dengan 1 sehingga dayanya itu langsung V kali I. Tapi nggak mungkin, jarang gitu ya. Mendekati 1 iya. Tapi kalau jatuh banget, wah itu dia. Hitung-hitungannya apa? Ujung-ujungannya bayar listriknya akan lebih besar. Itu. Ya makanya kalau di industri itu namanya ada kapasitor bank ya. Bank kapasitor. Jadi buat tadi memperbaiki cost-nya. Kadang kalau kita mau listrik misalnya kan ada juga tuh yang buat penurun itu apa? Biaya listrik ya. Ya. Ya itu dalamnya kapasitor juga gitu ya. Ya tapi sih kecil lah itu ininya. Nggak tahu, mungkin ada yang pernah pakai di rumah? Belum. Belum. Oh iya, saya juga belum sih. Ya saya lihat-lihat ya memang sih kecil ya, kalau salah perhitungannya hanya kecil ya bedanya. Emang benar ada perubahan. Ya. Tapi karena kita peralatannya juga dikit ya, nggak begitu besar sekali, beda sama di industri gitu ya. Nah itu jadi biayanya juga nggak begitu signifikan lah. Tapi prinsipnya tetap pakai kapasitor ininya buat memperbaiki cost-nya, cost-meternya gitu. Makanya tadi ngitung-ngitung arus tegangan ya sudah harus oke lah gitu ya. Oke, ada lagi? Saya Pak, Yap, silakan. ya tadi kan di materi awal Bapak ngomong kalau AC/DC itu bisa dihubungkan pakai dioda ya Pak. Iya, Nah dioda itu kan kata Bapak ada katodanya sama anoda. iya. Nah ada gak sih Pak hubungannya sama suatu zat kimia tertentu? Karena waktu saya SMA itu belajar elektrokimia. Nah di situ ada katoda sama anoda Pak. Di mana katoda itu suatu zat yang bereaksi, sedangkan anoda itu yang oksidasi Pak. Jadi misal kita melakukan praktikum dengan itu, apakah dibutuhkan suatu zat kimia apa enggak Pak? Wah, ini luar biasa ini pertanyaannya nih. Ya, ya. Ya, mungkin agak sedikit berbeda ya. Di dioda itu ya, itu dioda itu kalau paling banyak digunakan di peralatan elektronik itu gunanya biasanya buat penyarah ya. Kayak misalnya di power supply ya. Power supply itu pasti harus pakai dioda itu ya. Kenapa? Misalnya tegangannya sumbernya dari AC ya. Ya, AC biasanya masuk ke trafo. Ya, AC kan 220 volt kan. Misalnya di komponen elektronik kan misalnya tegangannya kecil-kecil ya. Ya kan? Ya, transistor itu maksimal 5 volt gitu ya. Ya 5 volt kurang lah ya. Kalau kelebihan jebol ya gitu ya. Nah, jadi dari AC itu ya, tegangan 220 volt itu biasanya pakai trafo. Trafo itu di step down ya, dikurangin tegangannya, turunin tegangannya. Misalnya sampai 6, 9 volt atau 24 volt anggaplah seperti itu ya. Tapi tegangannya masih AC ya. Mau ke DC bagaimana? Disearahkan dulu tuh tegangannya. Pakai apa? Dioda. Itu ya. Kalian nanti akan belajar dioda bridge apa setengah gelombang atau full gelombang itu yang 4 dioda atau pakai penyarah 2 dioda saja. Ya, jadi akan menghasilkan ya anoda sama katodonya misalnya bagaimana hubunginya nih ngasilinnya. Misalnya anoda digabungin seperti itu, satunya lagi ya. Nanti akan disearahkan tegangannya. Nah, jadi tegangan DC-nya gitu ya. Nah, di filter nanti tegangannya tuh pakai kapasitor itu. Jadi kalau di elektronik wah kayaknya
saya juga mungkin nggak begitu paham ya. Mungkin iya juga ya. Ya, terus di kimia itu eh, saya terserah ya nggak paham juga ya. Tapi ya bagus lah. Mungkin ada teman yang lain tuh, ada yang tahu tuh. Yang pasti itu tadi emang ada katoda sama anoda ya. Nah, yang saya tahu itu tadi dioda misalnya kebanyakan dioda yang dipakai dioda penyarah ya. Tadi dioda Zener juga bisa juga buat apa? Buat misalnya stabil tegangan ada. Misalnya tegangan dari 12 volt tadinya keluarnya ya, dimasukin dioda Zener misalnya yang 10 volt, nanti keluarnya 10 volt gitu ya. Biasanya full apa murni 10 volt ya, jadi tergantung dioda masing-masing fungsinya ya, itu ya. Tadi kan jenis-jenis diodanya banyak, tapi kalau yang tadi di elektrolit ya di kimia anoda sama katodanya mungkin agak sedikit berbeda ya mungkin ya, saya kurang paham itu di kalau di kimia. Bagus tapi pertanyaannya. Oke Pak, terima kasih Pak. Ada lagi? Pak, maaf Pak. Absensi kita di mana Pak? Oh iya, asumsi nanti ya pasti tadi di Zoom itu biasanya saya kasih setiap itu ada pertemuan, ada tugas-tugas ya. Misalnya tadi yang ini ada tugas sehingga nanti nilainya saya akan masukkan di sana. Absennya juga otomatis tinggal lihat, oh dia ngumpulin berarti absen dia gitu ya. Harus nanti Berarti saya absensi kita dari kelas, Pak. ya nanti saya belum bikin ya di itunya, belum saya bikin buat absen di Google Form belum saya bikin. Buat sementara, oke ini masuk semua. Ada lagi yang mau ditanyakan tadi? Teman ini mudah-mudahan berarti sudah oke yang buat hitung-hitungannya tuh ya, sama hitung-hitungannya konsepnya semua ya. DC AC hitungannya seri paralel ya. Saya minta cepat aja sudah bisa. Yang ini ngulang-ulang saja mungkin di SMA, ingetin saja kembali ya sebelum kita masuk ke di yang lainnya. Kalau misalnya kita bisa tahu nggak, misalnya di colokan misalnya ya, ya kalau ada beban ada arus nggak? Arus dari mana munculnya? Arus listrik munculnya dari mana dia? Kita tahu dia ada arus. Kalian tahu? Ya, dari beban ya. Beban itu tadi beban itu bisa motor, bisa lampu. Jadi kalau kita ngidupin lampu, lampunya nyala, kita ukur baru ada arusnya. Dimatiin, nggak ada bebannya masuk arusnya. Ya berarti harusnya nggak ada itu. Ya gitu ya. Ya itu salah satunya. Makanya kenapa kalau penghematan listrik itu kalau barang-barang elektronik yang nggak dipakai ya dicabut aja itu walaupun sudah off ya. Kadang pasti ada arus yang ngalir juga karena kan masih ini ya. Masih ada komponen-komponen dalamnya ya. Ya kalau dihitung lama-lama di perbulanan itu ya lumayan juga jatuhnya. Ada penghematan seperti itu. Salah satu penghematan listrik ya kalau barang yang nggak dipakai ya dicabut ya, kayak cas HP gitu nggak dipakai ya dicabut. Jangan masih nempel doang, dicabut ininya tuh misalnya colokannya ya buat ngecasnya kan dia walaupun nggak dihubungin ke beban ya, tapi kan di dalam di dalam alat casnya itu kan ada komponen elektronik gitu. Nah itu berarti pasti ada arusnya yang masuk walaupun sedikit ya gitu. Oke, jadi itu gambarannya ya di listrik ya, minimal itu dulu, baru kita masuk ke sistem tenaga listriknya, baru masuk ke jaringan di instansi listriknya, baru ke motor-motor semuanya di dalamnya ya. Jadi kita global ininya ya. Ya minimal tahu oh seperti ini ininya.
Jadi nanti tinggal kalau mau ini lagi tinggal dalemin aja lagi. Oke, ada yang bertanyakan lagi sampai sini? Ingin bertanya Pak, Ya, silakan. kan dalam pembangkit listrik itu dari generator pusatnya ya Pak. Betul. Nah dari generator itu arusnya langsung disalurkan ke trafo atau ada penyimpanan kayak kapasitor bank dulu gitu Pak? Oh, oke. Langsung ya. Jadi yang pakai penyimpanan itu ya biasanya itu dari sumber misalnya solar cell gitu ya. Nah, solar cell kan misalnya ada matahari ya, dia ngasilin dia ada arus kan, ya, Ya. tegangan menghasilkan tegangan kan, jadi solar cell itu nangkap cahaya gitu ya. Nah, jadi di selnya itu akan menghasilkan tegangan listrik DC. AC atau DC ya? Nah, Tadi DC Pak. DC ya. Nah, nanti diinikan lagi tuh. Kalau di malam kan nggak ada cahaya kan, supaya dia bisa ini, bagaimana caranya? Ya disimpan. Ya, disimpan ke aki-aki tadi ya. Nah, biasanya gitu. Ya, biasanya ada beberapa aki banyak tuh ya penyimpanan. Jadi kalau malam masih bisa digunakan. Nanti kalau habis lagi nanti dia ngecas lagi gitu ya. Nah, kalau tadi di pembangkit karena dia bangkitnya sudah kayak misalnya PLTA. PLTA itu kan air ya. Nah, dia ngasilin air yang masuk itu nanti gerakin turbin ya. Turbinnya itu yang akan menghasilkan listrik ya. Makanya itu menghasilkan tambahan lagi ada namanya generator buat ngasilin dari putaran turbin itu menghasilkan energi listrik ya. Nah, energi listrik itu langsung tadi supaya dia bisa ditransmisikan tegangannya ya itu dimasukin ke trafo ya, ditinggikan dulu tegangannya. Kenapa ditinggikan? Ya, kenapa harus ditinggikan? Nggak langsung saja masuk ke rumah misalnya gitu ya. Karena kan jaraknya jauh sekali ya. Maka akan terdapat rugi-rugi tegangan. Drop voltage-nya pasti ada ya saking jauhnya. Kalau lama-lama kalau saking jauhnya bisa habis itu tegangannya ya.